Hello guys, hai para pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Semoga apapun yang Anda harapkan dan cita-citakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil mengikuti tahap SKD dan selamat berjuang kembali untuk mengikuti ujian SKB. Kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal SKB PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, soal-soal CPNS tahun 2020 yang benar-benar terkini dan terupdate. Saya harap teman-teman benar-benar mengerjakan soal ini, prediksi soal ini sehingga bisa menjadi modal kita ujian dan bisa bermanfaat bagi kita. Teman-teman juga bisa mengambil alat tulis dan pulpen sehingga teman-teman bisa mencatat apa yang menurut teman-teman penting dan bisa teman-teman mengingatnya kembali. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya atau video selanjutnya yang saya akan bagikan, karena pembagian prediksi soal yang akan saya bagikan ini benar-benar berurut. Jadi jangan lupa untuk mengikuti terus video-video selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan membagikan prediksi pembahasan soal-soal SKB PGSD atau guru SD di tahun 2020. Nah, prediksi soal-soalnya itu teori-teorinya pertama itu tentang min, modus, dan median. Yang kedua tentang hubungan nilai satu dengan lainnya. Nah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang min, modus, dan median, kemudian hubungan nilai satu dengan lainnya. Jika teman-teman kelewatan, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya tentang min, modus, median, hubungan nilai satu dengan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang deret aritmatika dan persen keuntungan dan kerugian. Nah, di video selanjutnya berikutnya saya akan bahas tentang diagram Venn, aljabar, simpangan baku, geometri, terdiri dari bangun datar dan bangun ruang, kemudian ada satuan dan besaran, kemudian ada asosiatif, distributif, komunikatif, operasi hitung, kemudian ada bilangan basis, ada perbandingan sinilai dan berbalik, kemudian ada diagram batang dan faktor prima. Kali ini kita akan membahas deret aritmatika dan prediksi selanjutnya itu tentang persen keuntungan dan kerugian. Nah, teman-teman, saya harap untuk menyimak prediksi pembahasan soal berikut ini. Soal nomor 1. Barisan deret aritmatika adalah sebagai berikut: 2, 5, 8, 11, 14, 17. Tentukanlah suku ke-40 barisan tersebut. A 79, B 89, C 110, D 119, E 210. Jawaban yang tepat adalah D 119. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teori topik pertama ini adalah tentang deret aritmatika. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang rumus umum deret aritmatika. Nah, deret aritmatika secara umum UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah bedanya, kemudian N itu adalah suku ke N. Contoh 2, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, A ini adalah suku pertama, maka A adalah 2, kemudian B adalah beda, artinya bedanya itu suku kedua dikurang suku pertama, yaitu bedanya itu adalah 3. 3, 8, 11, dan seterusnya. Kemudian bedanya harus stabil, dari 8 ke 5, 3, kemudian dari 8 ke 11 juga ada 3, maka suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, maka A nya itu adalah 2 dan B nya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. 5 dikurang 2 adalah 3. Nah, soal pertama tadi diketahui bahwa barisan deretnya adalah 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Ditanya adalah suku ke-40 nya apa? Maka U40
Rumus umum yang pertama saya katakan bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Maka U ke 40. A nya kan suku pertama adalah 2 ditambah N itu adalah 40 nya, maka 40 dikurang 1 kali B nya itu suku kedua kurang suku pertama, 5 kurang 2 adalah 3, maka 2 ditambah 40 kurang 1 39 dikali dengan 3, maka 2 ditambah 39 dikali 3 dapat 7291117, maka 2 ditambah 117 adalah 119, maka jawaban yang tepat adalah D 119. Nah, untuk lebih memantapkannya lagi, kita kerjakan soal nomor 2-nya. Dari soal di atas, tentukanlah 60 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut. A. 5.300, B. 5.430, C. 5.530, D. 5.630, E. 5.740. Jawaban yang tepat adalah B. 5.430. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal itu datang deret aritmatika dari soal nomor 1. Nah, yang ditanya adalah 60 suku pertama. Nah, untuk mengetahui jumlah suku pertama dari deret aritmatika, rumus umumnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Inilah rumus umumnya. Sekali lagi, untuk mengetahui jumlah barisan deret aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Nah, di dalam soal barisan deret aritmatika tadi diketahui bahwa barisannya adalah 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Dari sini didapat A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ditanya adalah jumlah 60 suku pertama. Maka S60 sama dengan N per 2, 60 per 2 dikali 2A. 2 kali A-nya 2 ditambah N kurang 1, N-nya 60 dikurang 1 dikali B-nya adalah 3. Maka 60 bagi 2 kali 2. Ini bisa kita sederhanakan. 60 bagi 2 menjadi 30 dikali 2 kali 2 4 ditambah 60 kurang 1 kan 59, maka 59 kali 3 didapat 177. 30 dalam kurung 4 ditambah 177 adalah 181, maka 30 dikali 181 adalah 5.430. Maka jawaban yang tepat tadi adalah B 5.430. Sekali lagi saya mengingatkan, untuk deret aritmatika suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sementara untuk suku ke jumlah suku ke barisan deret aritmatika adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Inilah rumus umumnya. Untuk lebih memantapkannya lagi, mari kita coba soal tentang deret aritmatika berikut ini. Diketahui suku ketiga dan suku kelima adalah 24, dan suku keempat dan suku keenam adalah 28. Tentukanlah jumlah 20 suku pertama barisan aritmatika tersebut. A 200, B 300, C 400, D 500, E 600. Jawaban yang tepat adalah D 500. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa U3 ditambah dengan U5-nya adalah 24.
tulis U3 ditambah dengan U kelimanya ini adalah 24. Nah, untuk mengetahui suku U3 berdasarkan rumus umum tadi adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Maka jika U3-nya maka otomatis N kurang 1-nya menjadi 2. Maka U3-nya sama dengan A ditambah 2B ditambah U5-nya A ditambah 4B sama dengan 34. A tambah A dapat 2A ditambah 2B tambah 4B 6B sama dengan 34. Kita kecilkan, kita bagi 2. 2A bagi 2A ditambah 6B bagi 2 3B sama dengan 34 bagi maaf soalnya ini 24 ya. U3 tambah U5 24, ini 24 bagi 2 sama dengan 12. Kita simpan, ini adalah persamaan pertama. Persamaan pertama yang didapat adalah A ditambah 3B sama dengan 24. A tambah 3B sama dengan 12. Itu persamaan yang pertama. Nah, diketahui di dalam soal kemudian U4 ditambah U6-nya itu sama dengan U4 tambah U6-nya sama dengan 28. Maka U4 itu didapat A ditambah 3B karena rumus umumnya suku UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Kemudian jika U6 maka A ditambah 5B sama dengan 28. A ditambah A 2A ditambah 3B tambah 5B 8B sama dengan 28. Kita kecilkan, kita bagi 2. Dibagi 2. 2A bagi 2 A ditambah 8B bagi 2 4B. 28 bagi 2 14. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian untuk mendapatkan nilai A, kita bisa mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, di mana persamaan pertama yang didapat adalah A ditambah 3B sama dengan 12. Kemudian persamaan yang kedua didapat adalah A ditambah 4B sama dengan A ditambah 4B sama dengan 14. Kemudian kita kurangkan. A kurang A tewas. 3B kurang 4B min B sama dengan 12 kurang 14 minus 2. Maka didapat nilai B sama dengan 2. Nah, ketika didapat nilai B sama dengan 2, kita bisa mendapatkan nilai A, masukkan ke persamaan yang pertama. Boleh juga ke persamaan yang kedua. Kali ini saya coba untuk masukkan persamaan yang pertama, maka A ditambah 3 dikali 2, 6. Karena nilai B-nya 2, kemudian sama dengan 12. Maka A sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Maka didapatlah nilai A sama dengan 6 dan B sama dengan 2. Nah, jadi pertanyaan di dalam soal adalah jumlah 20 suku pertama. Maka S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali A. A nilainya tadi yang pertama itu adalah, untuk suku pertama nilai A-nya itu adalah 6. Kemudian di N-nya 20 dikurang 1 kali B, atau bedanya tadi didapat adalah 2. Kemudian dapatlah jumlah 20 suku pertama. 20 bagi 2 sama dengan 10 dikali 2 kali 6 12 ditambah 20 kurang 1 kali 9. 20 kurang 1 19. 19 kali 2 adalah 38. Maka didapat 12 tambah 38 adalah 50. Kemudian 10 kali 50 sama dengan 500. Maka untuk mendapatkan 20 suku pertama itu barisan aritmatikanya adalah 500. Jawaban yang tepat tadi adalah D, 500. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman untuk mengingat bagaimana cara untuk mencari suku ke N dan jumlah suku N suku pertama. Untuk memantapkannya lagi, mari kita coba soal berikutnya, soal nomor 4. Rumus jumlah N suku pertama barisan aritmatika berikut adalah, di mana barisan aritmatikanya 2,
4, 6, 8. Pilihan A, Sn sama dengan N tambah N kuadrat. B, Sn sama dengan 2N tambah N kuadrat. C, Sn sama dengan 2N tambah 4N kuadrat. D, Sn sama dengan 4N tambah 3N pangkat 2. E, Sn sama dengan 4N tambah 5N pangkat 2. Jawaban yang tepat adalah A, Sn sama dengan N tambah N pangkat 2. Nah, diketahui di dalam soal bahwa barisan aritmatikanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka dari soal tersebut didapat bahwa nilai A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama, di mana suku keduanya 4, suku pertamanya 2, maka 4 dikurang 2 adalah 2. Maka didapatlah A-nya itu 2, B-nya 2. Nah, ditanya di dalam soal hanya untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu adalah Sn sama dengan, seperti yang katakan dari awal tadi, untuk mencari rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B, di mana N per 2 dalam kurung 2, A tadi dapat nilainya 2 ditambah N dikurang 1, kemudian B nya juga didapat nilainya 2. Maka ini kita bisa tuliskan 2, kemudian ini bisa tuliskan 2 ke sini. Maka N dalam kurung sisanya 2 ditambah N kurang 1. Maka ini N sama dalam kurung 2 tambah N kurang 1. Maka N 2 tambah 1 adalah tambah 1. Kita kalikan ini ke sini, N kuadrat ditambah N kali 1 N. Maka untuk mendapatkan jumlah N barisan dari aritmatika adalah Sn, didapatlah Sn sama dengan N ditambah N kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah A, Sn sama dengan N ditambah N pangkat 2. Kita kerjakan soal nomor 5. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika berikut 10, 6, 2, 1, minus 2 adalah, sekali lagi, rumus suku N dari barisan aritmatika tersebut berikut ini adalah 10, 6, maaf ini minus 2 ini tidak ada ya, mohon maaf, 10, 6, 2, minus 2 dan seterusnya. Rumus suku ke N nya adalah A, 12 dikurang 2N, B, 14 kurang 4N, C, 16 dikurang 6N, D, 18 dikurang 8N, E, 20 kurang 14N. Jawaban yang tepat adalah B, 14 dikurang 4N. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa suku pertamanya itu adalah 10, yaitu A sama dengan 10. Kemudian B atau bedanya adalah suku kedua dikurang suku pertama, 6 dikurang 10. 6 dikurang 10 adalah minus 4. Maka untuk mengetahui rumus suku ke N-nya, UN sama dengan seperti yang kata adalah A ditambah N kurang 1. A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana suku pertamanya itu tadi bernilai 10. Maka UN sama dengan 10 ditambah N dikurang 1. B-nya tadi kan minus 4. Maka didapat 10 ditambah minus 4 kali N adalah minus 4N. Kemudian minus 4 kali minus 1 adalah tambah 4. Maka didapat 10 tambah 4 adalah 14 dikurang 4N. Maka jawaban yang tepat adalah B, 14 dikurang 4N. Kita coba soal selanjutnya. Soal nomor 6. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, titik, dan barisan terakhir 99. Berapakah suku tengah barisan tersebut? A, 49,
B 50, C 51, D 52, E 53. Jawaban yang tepat adalah C 51. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui di dalam soal ini tentang barisan aritmatika. Nah, yang ditanya adalah suku tengahnya. Nah, untuk mengetahui suku tengah barisan aritmatika, otomatis jumlah barisan dari aritmatika tersebut adalah ganjil, sehingga dapat diketahui suku tengahnya. Tetapi jika barisan dari aritmatika tersebut berjumlah genap, maka tidak ada suku tengahnya. Untuk cara menjawabnya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, secara umum untuk mengetahui rumus suku tengah barisan dari aritmatika adalah UT sama dengan atau suku tengahnya adalah setengah dikali A ditambah suku ke N. Nah, dari soal tersebut diketahui barisannya adalah sebagai berikut. 3 barisannya adalah sebagai berikut. 3, 7, 11, 15, titik, dan yang terakhir adalah 99. Ditanya UT-nya. Tadi UT sama dengan, rumus umumnya UT sama dengan setengah dalam kurung A ditambah UN. Maka UT-nya adalah setengah kali suku pertamanya 3 ditambah suku ke N-nya itu adalah 99. Sama dengan setengah kali 3 ditambah 99 adalah 102. Kemudian 102 dibagi 2 adalah 51. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C 51. Nah, teman-teman harus ingat rumus suku ke T adalah setengah dikali A ditambah suku ke N. Nah, secara umum saya akan menyimpulkan, jika Anda teman-teman menjumpai soal-soal deret aritmatika ketika ujian SKB PGSD, maka teman-teman harus mengingat suku N sama dengan, sekali lagi teman-teman bisa mencatatnya, A ditambah N kurang 1 kali B. Untuk mengetahui suku tengahnya itu adalah setengah dikali A ditambah suku ke N. Sekali lagi, setengah dikali A tambah suku ke N. Jumlah suku N pertama, jumlah suku barisan aritmatika adalah N per 2 dalam kurung kali 2A ditambah masih dalam kurung N kurang 1 kali B dalam kurung. Inilah rumus umum untuk mengetahui barisan deret aritmatika. Oke, inilah topik yang pertama membahas tentang deret aritmatika. Topik selanjutnya adalah tentang persentase keuntungan dan kerugian. Soal nomor 7. Toko buku sekolah membeli buku dari pusat perbukuan seharga Rp1.800.000 dan menjual kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000. Berapakah persen keuntungan penjualan tersebut? A 15, B 20, C 25, D 30, E 35. Jawaban yang tepat adalah C 25. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untung. Untuk mencari persen keuntungan, teman-teman harus mengetahui bagaimana untuk mencari untung. Untung itu artinya adalah harga jual itu dikurang dengan harga beli. Untung artinya kita mendapatkan uang lebih besar dari harga belinya. Kemudian dikatakan rugi jika harga belinya itu dikurang dengan harga jual, atau harga belinya itu lebih besar dari harga jualnya. Nah, di dalam soal ditanya persen keuntungannya. Nah, untuk mencari persen keuntungan itu adalah rumusnya untungnya dibagi dengan harga belinya dikali dengan 100%. Nah, sekali lagi untuk mencari persen keuntungan adalah untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, tetapi jika untuk mencari persen kerugian adalah ruginya dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Untuk memantapkannya dan memahaminya, soal tadi diketahui bahwa toko buku tersebut membeli buku, soal nomor 7,
dari pusat perbukuan seharga 1.800.000 dan menjual kembali mendapat keuntungan sebesar 450.000. Berapa persen keuntungannya? Diketahui di dalam soal bahwa seharga 1.800.000 buku yang dibeli, maka itu adalah harga belinya. Kemudian keuntungannya didapat 450.000. Maka untuk mencari persen keuntungannya adalah untungnya 450.000 dibagi dengan harga belinya itu 1.800.000 dikali dengan 100%. Maka untuk mengerjakan ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kemudian tinggal 450 dibagi dengan 18 dapatlah 25%. Maka 25% lah dapat keuntungannya dari harga belinya itu sebesar 450.000. Maka jawaban yang tepat adalah C, 25%. Soal berikutnya, soal nomor 8. Ibu Ani membeli buku tulis dengan harga Rp60.000 dan mendapatkan diskon 5%. Berapakah uang kembalian Ibu Ani jika uang yang digunakan untuk membayar dengan uang Rp100.000? A. 43.000, B. 45.000, C. 50.000, D. 53.000, E. 55.000. Jawaban yang tepat adalah A. 43.000. Ibu Ani membeli bukunya itu 60.000, kemudian dapat diskon 5%. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Harga yang dibeli itu sebesar dengan 60.000. Kemudian Ibu Ani mendapatkan diskon 5%. Maka besar pembayaran yang dapat dari diskon adalah 50.000 dikali dengan 5%. 5% 5/100. Kemudian ini 12, maka tinggal 5 kali 600 adalah Rp3.000. Maka 5% dari 60.000 adalah Rp3.000. Maka uang yang harus dibayar Ibu Ani adalah Rp60.000 dikurang diskon yang 5% adalah Rp3.000. Rp60.000 dikurang Rp3.000 adalah Rp57.000. Kemudian Ibu Ani membayar untuk membeli buku tulis tersebut dengan uang Rp100.000, maka uang kembaliannya adalah Rp100.000 dikurang dengan Rp57.000. Ibu Ani mendapat kembalian dengan uang sebesar Rp43.000. Maka jawaban yang tepat itu adalah A. Rp43.000. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Grosir baju sekolah membeli baju dinas sekolah dibeli dengan harga Rp2.000.000 dan dijual lagi mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Berapakah persen kerugiannya? A. 5, B. 8, C. 9, D. 10, E. 12. Jawaban yang tepat adalah D. 10%. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dibelilah bajunya itu seharga Rp2.000.000, kemudian dijual lagi, tapi mengalami kerugian sebesar Rp200.000. Berapakah persen kerugiannya? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Diketahui di dalam soal bahwa dibeli dengan harga Rp2.000.000. Maka untuk mencari rugi adalah persen kerugian adalah ruginya Rp200.000. Maka ruginya adalah Rp200.000 dibagi dengan harga belinya. Harga belinya itu adalah Rp2.000.000 dikali dengan 100%. Ini untuk mencari persen kerugian. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6 20 bagi 2 adalah 10%. Maka persen kerugian yang dialami adalah sebesar 10%. 10% dari 2 juta, yaitu 200.000 lah dia rugi. Soal terakhir, soal nomor 10. Tas sekolah dibeli dengan harga Rp150.000 dan dijual kembali dengan harga Rp125.000 karena tidak terjual dalam waktu yang lama. Berapakah persen kerugian yang dialami? A. 16,66, B. 17,77, C.
C 18,88, D 19,99, E 21,20. Jawaban yang tepat adalah A 16,66%. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa tas sekolahnya dibeli dengan harga Rp150.000. Rp150.000 dibelilah harganya Rp150.000. Maka berapakah persen kerugiannya? Nah, rugi itu adalah ketika harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Kerugian itu, sekali lagi maaf, kerugian itu artinya harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Dibelilah dengan harga Rp150.000, tapi karena tidak laku-laku, dijuallah akhirnya dengan harga Rp125.000. Maka penjual tersebut rugi sebesar Rp25.000. Yang awalnya Rp150.000 dibeli tapi dijual jadi Rp125.000, maka rugilah dia Rp25.000. Nah, Rp25.000 ini kerugiannya berapa persen? Nah, untuk mencari persen rugi adalah ruginya itu Rp25.000 dibagi dengan harga belinya. Harga belinya adalah Rp150.000 dikali dengan 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, maka 250 dibagi 15 adalah 16,66%. Maka penjual tersebut mengalami kerugian 16,66% dari harga beli sebesar Rp150.000. Demikianlah penjelasan tentang prediksi pembahasan tentang deret aritmatika dan persen keuntungan dan persen kerugian. Jangan lupa saya akan mengupload prediksi soal selanjutnya tentang teori yang berbeda. Ikuti terus dan bisa saling berbagi, dan jika tidak mengerti bisa bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat berjuang.